Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslim. Nabi Ilyas diutus di daerah Ba'laba sebelah barat Damaskus pada tahun 870 sebelum Masehi. Beliau diutus untuk kaum Bani Israel yang menyembah berhala. Nama kota Ba'laba sendiri berasal dari nama berhala yang disembah kaum Bani Israel. Berhala tersebut bernama Ba'la yang merupakan patung yang terbuat dengan emas. Sebelum kita lanjut, yuk di-subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan kisah Nabi dan sejarah Islam lainnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan bagikan kepada orang lain. Perjuangan para Nabi yang menghadapi kaum Bani Israel setelah Nabi Harun berlanjut kepada keturunannya, yaitu Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas adalah putra Yasin bin Finhas dan salah satu keturunan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk memerintahkan kaum Bani Israel untuk meninggalkan berhala dan menyembah kepada Allah. Namun raja dan kaum Bani Israel pada masa itu menolak seruan Nabi Ilyas karena mereka lebih mempercayai berhala. Mereka kemudian menantang Tuhan yang disembah oleh Nabi Ilyas untuk mendatangkan bencana sebagai bukti bahwa Tuhan yang Nabi Ilyas sembah benar-benar ada. Kaum Bani Israel juga sepakat agar dapat mengusir Nabi Ilyas dengan melempari batu dan diancam akan dibunuh. Karena ancaman yang diberikan kaum Bani Israel, Nabi Ilyas pun terpaksa meninggalkan perkampungan itu dan hidup secara berpindah-pindah. Ia kemudian memutuskan bersembunyi di dalam sebuah gua. Selama berada di dalam gua, Allah memberikan bantuan berupa burung gagak yang membawa makanan untuk dimakan oleh Nabi Ilyas. Tak lama kemudian, bencana kekeringan pun datang kepada kaum Bani Israel di kota Ba'laba. Bencana tersebut telah merenggut nyawa dari penduduk satu demi satu. Bencana tersebut juga telah membuat kekacauan di kota Ba'laba, hingga binatang ternak pun ikut menjadi korban dalam bencana itu. Bani Israel meyakini bahwa bencana ini merupakan bencana yang ditimpakan oleh patung berhala yang mereka sembah, yaitu patung yang bernama Ba'al karena Nabi Ilyas telah berdakwah di kota tersebut. Bani Israel bersama raja bersepakat untuk mencari Nabi Ilyas dan mengusirnya dari kota Ba'laba. Pada suatu hari, persembunyian Nabi Ilyas diketahui oleh raja dan kaum Bani Israel. Nabi Ilyas merasa dalam bahaya, maka ia terpaksa berpindah tempat dengan menyusuri sungai. Nabi Ilyas pun menemukan sebuah rumah terpencil. Memberikan salam dan bertemulah ia dengan salah satu tuan rumah yang merupakan seorang perempuan. Nabi Ilyas meminta izin untuk bersembunyi di rumah tersebut. Saat itu di rumah tersebut ada satu laki-laki anggota keluarga yang sedang sakit parah. Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah untuk kesembuhan anggota keluarga yang sedang sakit itu atas ucapan terima kasih karena telah diizinkan bersembunyi. Akhirnya anggota keluarga yang sedang sakit itu pun sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata anggota keluarga yang sedang sakit itu merupakan Ilyasa yang tidak lama setelah itu diangkat menjadi nabi setelah belajar bersama Nabi Ilyas. Ilyasa kemudian mengikuti ajaran Nabi Ilyas dan ikut berdakwah bersamanya. Nah, setelah beberapa tahun, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa melanjutkan dakwahnya kepada penduduk Ba'laba yang sudah mulai berputus asa terhadap bencana yang dialami kota tersebut. Karena berhala yang disembahnya tidak bisa menyembuhkan penderitaan kaum mereka. Bani Israel kemudian berjanji bahwa mereka akan mengikuti apa yang diperintahkan Nabi Ilyas. Mereka menghancurkan patung-patung Ba'al yang sebelumnya mereka sembah. Kemudian Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah, dan dengan izin Allah kaum Bani Israel akhirnya terlepas dari penderitaan. Perkampungan Bani Israel diturunkan hujan, kemudian sawah dan ladang dijadikan subur kembali, serta binatang ternak berkembang secara baik. Mereka hidup dengan damai. Namun setelah beberapa tahun kemudian kaum Bani Israel kembali ingkar dan kembali menyembah berhala. Nabi Ilyas berdoa kembali kepada Tuhan agar mereka dibukakan hatinya, dan akhirnya bencana kekeringan kembali melanda kaum Bani Israel. Nabi Ilyas pun meninggalkan kaumnya dari perkampungan tersebut. Setelah meninggalkan kaumnya, diriwayatkan bahwa secara fisik Nabi Ilyas alaihi salam dijadikan gaib oleh Allah sehingga tidak terlihat manusia meskipun Nabi Ilyas alaihi salam belum meninggal. Demikian Sobat Muslim, kisah Nabi Ilyas dan kaum Bani Israel yang diazab Allah dengan kekeringan karena telah ingkar kepada Allah dan Nabi-Nya. Jika antum memiliki informasi lain untuk melengkapi kisah tersebut, silakan komen di bawah. Jazakumullahu khairan katsiran.